Saat putriku sedang sakit dan masuk rumah sakit. Suami tidak mau menjawab teleponku. Dia hanya mengirim pesan. Urus saja sendiri anak itu, aku sibuk. Dia malah sibuk menyiapkan pesta ulang tahun mewah untuk gundiknya. 2 hari kemudian saat dia pulang ke rumah, dia menemukan ruangan sudah kosong. Lemari terbuka, dan sebuah map merah yang berisi surat cerai, akses rekening yang sudah kublokir dan aset yang sudah kusita. Dia panik menelponku sambil menangis, memohon ampun. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun dengan sangat deras mengguyur kota. Seolah langit sedang menangis bersamaan dengan perasaan gundah yang menyelimuti hati Vanira. Di dalam kamar bernuansa pastel yang hangat, Vanira duduk di tepi tempat tidur sambil memegang erat tangan kecil putrinya, Bintang. Tubuh bocah perempuan berusia 5 tahun itu menggigil hebat. Suhu tubuhnya melonjak tinggi dalam waktu yang sangat singkat, membuat wajahnya yang biasanya ceria kini pucat pasi dan bibirnya membiru. Vanira merasakan panas yang menyengat saat menyentuh dahi anaknya. Ia sudah memberikan obat penurun panas 1 jam yang lalu, namun suhu tubuh Bintang tidak kunjung turun, justru semakin memburuk. Ketakutan mulai merayap naik ke tenggorokan Vanira, mencekik rasa tenangnya sebagai seorang ibu. Tiba-tiba tubuh kecil Bintang mengejang. Mata anak itu terbalik ke atas dan tubuhnya kaku, diiringi hentakan-hentakan yang tidak terkendali. Vanira menjerit memanggil nama anaknya dengan panik. Ia tahu ini adalah kejang demam, kondisi yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Vanira membungkus tubuh Bintang dengan selimut tebal dan segera menggendongnya keluar kamar. Rumah besar itu terasa sangat sunyi dan dingin karena Vicky, suaminya, belum pulang sejak pagi. Tidak ada sopir, tidak ada pembantu yang menginap malam itu. Vanira harus berjuang sendirian. Dengan sisa tenaga yang dipacu oleh adrenalin, ia berlari menuju garasi, meletakkan Bintang di kursi penumpang dengan hati-hati, lalu memacu mobilnya membelah hujan deras menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, air mata Vanira bercampur dengan keringat dingin. Tangannya gemetar mencengkeram setir mobil, sementara matanya terus melirik arah Bintang yang kini terkulai lemas setelah kejangnya berhenti. Napas anak itu terdengar berat dan putus-putus. Vanira terus merapal doa, memohon kepada Tuhan agar nyawa satu-satunya permata hatinya itu diselamatkan. Sesampainya di unit gawat darurat, para perawat dan dokter segera bertindak cepat. Mereka mengambil alih Bintang dari gendongan Vanira dan membawanya masuk ke ruang penanganan intensif. Vanira tertahan di luar tirai hijau pembatas, tubuhnya merosot ke lantai rumah sakit yang dingin. Bau obat-obatan dan suara detak mesin medis membuat kepalanya pening. Dokter mengatakan kondisi Bintang kritis karena demam yang terlalu tinggi memicu komplikasi lain, dan mereka membutuhkan persetujuan wali untuk tindakan medis lanjutan yang berisiko. Di saat genting seperti inilah Vanira sangat membutuhkan kehadiran Vicky. Ia butuh sandaran, butuh keputusan bersama, dan butuh suaminya untuk menguatkan mentalnya yang nyaris runtuh. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Vanira merogoh ponsel dari dalam tasnya. Ia menekan nomor Vicky pada panggilan cepat. Terdengar nada sambung yang panjang dan monoton. 1 kali, 2 kali, hingga panggilan itu mati secara otomatis karena tidak dijawab. Vanira mencoba lagi. Ia berpikir mungkin Vicky sedang di jalan atau tidak mendengar dering ponselnya. Ia menelpon untuk kedua kalinya, namun hasilnya tetap sama. Hanya nada sambung kosong yang seolah mengejek kepanikan yang sedang ia rasakan. Sementara itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang terletak di pusat kota, suasana sangat kontras terjadi. Musik jazz mengalun lembut, lampu kristal memantulkan cahaya keemasan yang mewah, dan aroma hidangan mahal memenuhi ruangan. Vicky sedang berdiri di sana, mengenakan setelan jas mahal buatan desainer ternama. Ia tidak sedang rapat seperti yang sering ia katakan pada Vanira. Ia sedang sibuk mengatur dekorasi pesta ulang tahun untuk Dian, wanita simpanannya yang selama ini ia manjakan dengan harta hasil jerih payah keluarga Vanira. Vicky tertawa lebar saat Dian, yang mengenakan gaun merah menyala, merengek manja meminta tambahan hiasan bunga impor di setiap sudut ruangan. Ponsel Vicky yang berada di saku jasnya kembali bergetar untuk ketiga kalinya. Vicky merogohnya dan melihat nama Vanira tertera di layar. Wajahnya yang tadinya ceria berubah menjadi masam penuh kekesalan. Ia merasa gangguan ini merusak suasana hatinya yang sedang bahagia bersama Dian. Dian melirik sekilas dan bertanya siapa yang menelpon. Vicky hanya mendengus kasar dan mengatakan bahwa itu hanya gangguan dari rumah yang tidak penting. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Vicky menekan tombol tolak panggilan berwarna merah. Ia tidak ingin mendengar rengekan Vanira,
atau keluhan tentang masalah rumah tangga saat ia sedang bersenang-senang. Di rumah sakit, Vanira menatap layar ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Panggilannya ditolak. Hatinya mencelos, namun ia berusaha berpikir positif. Mungkin Vicky benar-benar sedang sibuk dalam rapat penting yang tidak bisa diganggu. Namun kondisi Bintang semakin mendesak. Dokter kembali keluar dan menanyakan keberadaan sang ayah, karena tanda tangan persetujuan harus segera dibubuhkan. Terdesak oleh keadaan, Vanira akhirnya mengirimkan sebuah pesan singkat. Ia mengetik dengan jari yang kaku, memberitahu bahwa Bintang masuk UGD, kondisinya kritis, dan ia butuh Vicky segera datang ke rumah sakit sekarang juga. Notifikasi pesan itu masuk ke ponsel Vicky. Pria itu membacanya sekilas sambil menyesap wine mahal di tangannya. Ia mendengus kesal. Baginya, Vanira terlalu berlebihan dan manja. Anak sakit sedikit saja harus heboh sampai mengganggunya. Vicky merasa ia sudah memberikan uang yang cukup untuk Vanira mengurus semuanya. Kenapa wanita itu tidak bisa mandiri sedikit saja? Dengan perasaan dongkol dan tanpa empati sedikit pun sebagai seorang ayah, Vicky mengetik balasan yang sangat singkat dan kejam. Ia tidak peduli pada fakta bahwa darah dagingnya sendiri sedang berjuang napas di sana. Setelah mengirim pesan itu, ia mematikan ponselnya agar tidak ada lagi yang mengganggu malam indahnya bersama Dian. Kembali ke lorong rumah sakit yang dingin dan sepi, ponsel Vanira bergetar menandakan pesan balasan masuk. Harapan kecil tumbuh di hati Vanira, berharap suaminya mengatakan ia akan segera datang. Namun, saat ia membaca kalimat yang tertera di layar, dunia Vanira rasanya runtuh seketika. Pesan dari Vicky terpampang jelas tanpa perasaan, urus saja sendiri anak itu, aku sibuk meeting penting. Jangan ganggu aku dulu. Kalimat itu menghujam dada Vanira lebih sakit daripada ribuan jarum. Suaminya, ayah dari anaknya, lebih mementingkan pekerjaannya daripada nyawa putrinya sendiri. Vanira meremas ponselnya kuat-kuat di dada, air matanya tumpah semakin deras. Namun kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena luka pengkhianatan yang mulai tergores dalam di hatinya. Waktu seolah berjalan sangat lambat di ruang tunggu rumah sakit itu. Setiap detik terasa menyiksa bagi Vanira yang kini duduk sendirian di bangku panjang yang keras. Setelah membaca pesan kejam dari Vicky, ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Tidak ada gunanya berharap pada pria yang bahkan tidak mau meluangkan waktu untuk mendengar kondisi anaknya. Vanira menghapus air matanya dengan kasar. Ia bangkit berdiri dan menghampiri dokter yang sudah menunggu. Dengan tegas, meskipun hatinya hancur lebur, ia mengambil pulpen dan menandatangani semua berkas persetujuan medis sebagai wali tunggal. Ia tidak peduli lagi prosedur yang mengharuskan kehadiran ayah kandung. Nyawa Bintang adalah prioritas utamanya saat ini. Dokter menatapnya dengan iba, namun Vanira membalasnya dengan tatapan tegar seorang ibu yang siap melakukan apa saja demi anaknya. Setelah Bintang masuk ke ruang operasi untuk tindakan penanganan cairan di paru-parunya akibat komplikasi, Vanira kembali duduk termenung. Keheningan malam itu hanya diisi oleh suara langkah kaki perawat yang terburu-buru. Untuk mengalihkan rasa cemasnya, Vanira membuka sosial medianya. Ia tidak berniat mencari hiburan, hanya ingin membunuh waktu agar pikirannya tidak melayang ke hal-hal buruk tentang kondisi Bintang. Saat ia membuka halaman beranda, sebuah unggahan baru dari akun Vicky muncul di lini masa paling atas. Postingan itu baru diunggah 5 menit yang lalu. Foto tersebut menampilkan sebuah laptop yang menyala dengan tumpukan berkas di sampingnya, berlatar belakang meja kerja yang rapi. Caption yang tertulis di sana berbunyi, "Lembur sampai pagi demi masa depan keluarga. Semangat!" Unggahan itu mendapat banyak komentar pujian dari teman-teman dan kolega Vicky. Mereka memuji dedikasi Vicky sebagai pria pekerja keras dan penyayang keluarga. Namun, bagi Vanira yang sedang duduk di depan ruang operasi anak mereka yang kritis, unggahan itu terasa janggal. Ia tahu betul meja kerja Vicky di kantor tidak seperti itu. Ia juga tahu bahwa Vicky tidak pernah membawa tumpukan berkas rapi itu jika benar-benar sedang lembur. Vicky tipe orang yang berantakan saat bekerja. Insting istrinya mulai berbicara. Ada sesuatu yang salah. Kebohongan yang ditutupi dengan pencitraan sempurna di dunia maya. Rasa curiga mulai merayap, bercampur dengan rasa sakit yang sudah ada sebelumnya. Di sisi lain kota, pesta yang disiapkan Vicky untuk Dian berjalan dengan sangat meriah dan penuh kemewahan. Vicky memang memposting foto meja kerja itu, tetapi itu adalah foto lama yang ia simpan di galeri ponselnya, sebuah taktik licik untuk membuat alibi agar Vanira tidak curiga jika ia pulang pagi. Kenyataannya, Vicky sedang berdansa di tengah lantai dansa bersama Dian. Ruangan itu dipenuhi dekorasi balon berwarna emas dan hitam, sesuai permintaan Dian. Meja-meja penuh dengan hidangan seafood impor dan kue bertingkat yang harganya setara dengan biaya hidup sebulan keluarga sederhana. Vicky tertawa lepas,
melupakan sepenuhnya pesan panik Vanira tentang Bintang. Di matanya saat ini hanya ada Dian, wanita yang membuatnya merasa muda dan bergairah kembali, berbeda dengan Vanira yang menurutnya membosankan dan hanya sibuk mengurus rumah. Tiba-tiba ponsel Vanira bergetar lagi. Kali ini bukan dari Vicky, melainkan sebuah pesan masuk melalui direct message Instagram dari sahabat lamanya, Rizka. Rizka adalah teman sekolah Vanira yang kebetulan bekerja sebagai manajer pemasaran di hotel tempat Vicky mengadakan pesta. Rizka mengirimkan sebuah foto tanpa caption apapun pada awalnya. Vanira membuka foto itu dengan tangan gemetar. Di layar ponselnya yang retak sedikit di bagian ujung, terpampang jelas sebuah pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Itu adalah foto candid yang diambil dari jarak agak jauh, namun wajah orang di dalamnya terlihat sangat jelas. Vicky, suaminya yang mengaku sedang meeting penting dan lembur demi keluarga. Dalam foto itu, Vicky sedang memeluk pinggang seorang wanita bergaun merah yang cantik. Wanita itu, Dian, sedang menyuapkan potongan kue ke mulut Vicky sambil tertawa manja. Di belakang mereka terdapat spanduk besar bertuliskan, Happy Birthday My Beloved Dian. Wajah Vicky terlihat sangat bahagia, tanpa beban, tanpa sedikit pun gurat kekhawatiran. Padahal di saat yang sama, anaknya sendiri sedang berjuang antara hidup dan mati dengan selang infus dan alat bantu napas menempel di tubuh mungilnya. Rizka kemudian mengirim pesan susulan, Vea, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku lihat suamimu di ballroom hotel tempatku kerja. Dia bikin pesta besar buat perempuan ini. Aku pikir kamu harus tahu. Dunia Vanira berhenti berputar saat itu juga. Suara bising rumah sakit seolah lenyap, digantikan oleh denging panjang di telinganya. Rasa sakit yang tadi ia rasakan karena Bintang sakit, kini bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan dingin. Ia menatap foto itu lekat-lekat. Ia melihat jam tangan yang dipakai Vicky dalam foto itu, jam tangan yang dibelikan Vanira sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka bulan lalu. Ia melihat senyum Vicky yang dulu pernah menjadi alasan bahagianya, kini menjadi belati yang mencabik-cabik harga dirinya. Vicky tidak sedang bekerja. Vicky tidak sedang meeting. Vicky sedang berselingkuh dan berpesta di atas penderitaan istri dan anaknya. Air mata Vanira yang sedari tadi mengalir deras perlahan berhenti. Tangisannya bukan mereda karena lega, tapi karena air matanya telah habis dibakar oleh api kemarahan yang menyala dalam diam. Vanira menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen dan tekad baru. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar, kali ini tanpa isak tangis. Wajahnya yang semula penuh kepanikan dan kesedihan kini berubah datar, dingin, dan tanpa ekspresi. Tatapan matanya menajam, sorot lembut seorang ibu rumah tangga yang penurut kini hilang, digantikan oleh tatapan seorang wanita yang telah dikhianati habis-habisan. Vanira menyimpan foto itu, melakukan tangkapan layar pada postingan, lembur, Vicky, dan menyimpan semua bukti percakapan pesan mereka di sebuah folder khusus yang ia beri nama, Bukti. Ia tidak akan melabrak Vicky sekarang. Ia tidak akan menelpon dan memaki-maki seperti orang gila. Itu hanya akan membuat Vicky waspada dan menyembunyikan aset-asetnya. Vanira tahu ia memegang kartu as yang tidak diketahui Vicky. Semua harta yang dinikmati Vicky, perusahaan yang dipimpin Vicky, bahkan rumah dan mobil yang mereka pakai, secara hukum masih atas nama Yayasan Keluarga Vanira atau warisan ayahnya. Vicky hanya pengelola yang diberi kuasa. Dan malam ini, saat Vicky sibuk menjadi raja palsu bagi gundiknya, Vanira memutuskan untuk menarik kembali mahkota itu. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah namun memberikan anggukan pelan. Operasinya lancar. Bu, masa kritis sudah lewat, Bintang anak yang kuat. Kalimat itu menjadi satu-satunya kabar baik malam itu. Vanira mengucap syukur dalam hati. Ia berjalan mendekati Brankar saat Bintang didorong keluar menuju ruang pemulihan. Ia mencium kening putrinya yang masih terbius obat. Di telinga anaknya, Vanira berbisik pelan, sebuah janji yang bukan hanya untuk Bintang, tapi juga untuk dirinya sendiri. Cepat sembuh, sayang. Saat kamu bangun nanti, ibu janji hidup kita akan jauh lebih bahagia. Kita akan buang semua sampah yang menyakiti kita. Malam itu, di koridor rumah sakit yang sunyi, Vanira yang lama telah mati, dan Vanira yang baru, sang eksekutor bagi pengkhianat, telah lahir. Pagi itu matahari terbit dengan malu-malu di ufuk timur, menyelusupkan sinar keemasan melalui celah tirai jendela kamar rawat inap VIP tempat Bintang dirawat. Cahaya itu menerangi wajah Vanira yang tampak lelah namun, memiliki sorot mata yang berbeda dari malam sebelumnya. Jika semalam matanya dipenuhi ketakutan dan keraguan, pagi ini mata itu tenang menghanyutkan, seperti permukaan danau yang menyimpan kedalaman mematikan. Vanira sudah tidak tidur semalaman. Ia menghabiskan waktu dengan duduk di samping ranjang putrinya,
memandangi dada kecil yang naik turun dengan teratur, sambil merancang setiap langkah yang akan ia ambil. Bintang sudah melewati masa kritis, demamnya sudah turun drastis, dan dokter mengatakan bahwa ia hanya butuh istirahat total untuk pemulihan. Kabar baik itu menjadi bahan bakar utama bagi Vanira untuk memulai rencananya. Ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suaminya sendiri, menyakiti kebahagiaan kecil ini lagi. Vanira bangkit dari kursi, merapikan jilbabnya, dan berjalan menuju balkon kamar rumah sakit untuk mendapatkan udara segar sekaligus privasi. Ia mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk menghubungi Vicky yang sejak semalam tidak ada kabar, melainkan untuk menghubungi seseorang yang selama ini ia simpan sebagai kartu as terakhirnya. Ia menekan sebuah nama di kontak teleponnya, Pak Ilyas. Pak Ilyas adalah pengacara senior kepercayaan almarhum ayah Vanira. Beliau adalah orang yang paling tahu seluk-beluk warisan dan struktur perusahaan keluarga, sekaligus orang yang menyimpan wasiat asli ayah Vanira yang tidak pernah diketahui oleh Vicky. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat dan berwibawa menyapa dari seberang sana. Vanira menyapa dengan sopan namun langsung pada intinya. Ia menceritakan kronologi kejadian semalam, mulai dari Bintang yang sakit parah, pesan kejam Vicky, hingga bukti perselingkuhan yang ia dapatkan dari Rizka. Tidak ada isak tangis dalam penuturannya, hanya fakta-fakta dingin yang tersusun rapi. Pak Ilyas di ujung telepon terdengar menahan amarah, namun sebagai profesional, ia segera kembali tenang. Vanira kemudian memberikan instruksi yang sangat spesifik. Ia meminta Pak Ilyas untuk segera mengaktifkan klausul pelanggaran dalam surat wasiat ayahnya. Klausul itu menyatakan bahwa jika Vicky terbukti melakukan tindakan amoral, menelantarkan keluarga, atau merugikan nama baik keluarga, maka seluruh kuasa pengelolaan aset yang diberikan kepadanya akan dicabut seketika tanpa peringatan. Pak Ilyas mengonfirmasi bahwa ia bisa melakukan itu pagi ini juga. Semua aset yang selama ini dinikmati Vicky, mulai dari rumah mewah, mobil-mobil sport, hingga kartu kredit Black Card dengan limit tak terbatas, semuanya secara hukum adalah milik yayasan keluarga di bawah nama Vanira. Vicky hanyalah penerima kuasa penggunaan. Vanira memerintahkan pembekuan total. Ia ingin semua akses keuangan Vicky diputus tepat saat pria itu sedang merasa di puncak dunia. Ia ingin Vicky merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya, sama seperti yang ia rasakan semalam di lorong UGD. Vanira juga meminta Pak Ilyas menyiapkan tim audit forensik untuk masuk ke kantor hari itu juga guna mengamankan bukti-bukti penggelapan dana yang mungkin dilakukan Vicky untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Percakapan itu diakhiri dengan kesepakatan bahwa kiamat kecil bagi Vicky akan dimulai hari ini. Sementara itu, di sebuah showroom mobil mewah di kawasan elit Jakarta, Vicky sedang berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Di gandengannya ada Dian yang tersenyum lebar. Matanya berbinar menatap deretan mobil sport mengkilap yang dipajang. Hari ini Vicky berjanji akan membelikan hadiah tambahan untuk ulang tahun Dian, sebuah mobil konvertible berwarna merah menyala yang sudah lama diimpikan wanita itu. Vicky merasa dirinya adalah raja. Ia baru saja bangun dari tidur nyenyak di hotel, tanpa sedikitpun rasa bersalah karena tidak pulang ke rumah. Ia berpikir bahwa Vanira pasti sudah mengatasi masalah anak mereka seperti biasa. Baginya, uang bisa menyelesaikan segalanya, dan ia merasa memiliki uang yang tidak akan habis 7 turunan. Seorang wiraniaga berpakaian rapi menyambut mereka dengan membungkuk hormat. Ia mengenali Vicky sebagai salah satu pelanggan potensial yang sering diberitakan sebagai pengusaha muda sukses. Vicky menikmati perlakuan istimewa itu. Ia menunjuk mobil yang diinginkan Dian tanpa bertanya harga, seolah nominal miliaran rupiah hanyalah angka receh baginya. Dian menjerit kegirangan, memeluk Vicky erat-erat di depan umum, membuat Vicky semakin membusungkan dadanya bangga. Mereka duduk di ruangan VIP untuk proses administrasi. Vicky mengeluarkan dompet kulit mahalnya, menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam legam yang melambangkan status sosial tertingginya, dan meletakkannya di atas meja marmer dengan gaya angkuh. Wiraniaga itu memproses kartu tersebut di mesin EDC dengan senyum ramah. Namun, beberapa detik kemudian, senyum itu memudar. Mesin berbunyi bip panjang yang tidak enak didengar, dan struk kecil keluar dengan tulisan tinta merah, Declinet. Wiraniaga itu mengerutkan kening, mencoba menggeseknya sekali lagi, berpikir mungkin ada kesalahan jaringan atau chip yang kotor. Hasilnya tetap sama. Declin. Suasana di ruangan VIP itu mendadak menjadi canggung. Vicky yang melihat gelagat aneh Wiraniaga itu bertanya dengan nada tinggi, menanyakan apa yang salah. Wiraniaga itu dengan hati-hati memberitahu bahwa transaksinya ditolak oleh bank penerbit. Wajah Vicky memerah, campuran antara malu dan marah. Ia bersikeras bahwa itu tidak mungkin terjadi karena limit kartunya tidak terbatas. Ia mengambil kartu lain dari dompetnya, kartu platinum dari bank berbeda. Wiraniaga itu mencobanya lagi. Hasilnya nihil.
Detlin. Vicky mulai panik. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dian di sampingnya mulai terlihat bingung dan kesal, bisik-bisik bertanya kenapa prosesnya lama sekali. Vicky mencoba menelpon layanan prioritas bank. Namun yang ia dengar hanyalah suara mesin penjawab otomatis yang menyatakan bahwa nomor kartunya telah diblokir sementara atas permintaan pemegang rekening utama. Vicky bingung, bukankah dia pemegang rekeningnya? Ia tidak sadar bahwa pemegang rekening utama yang sah secara hukum adalah Vanira. Demi menutupi rasa malunya di depan Dian dan Wiraniaga, Vicky tertawa sumbang. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa sekretarisnya pasti lupa mengonfirmasi transaksi besar ke bank, atau sistem perbankan nasional sedang mengalami gangguan massal. Ia berjanji pada Dian akan membereskan masalah ini besok, dan mobil itu pasti akan jadi milik Dian. Dian cemberut, kecewa berat, namun Vicky berhasil membujuknya dengan janji akan membelikan perhiasan nanti malam saat pesta puncak. Vicky keluar dari showroom dengan langkah terburu-buru, hatinya dipenuhi tanda tanya besar dan kekesalan. Ia tidak tahu bahwa kegagalan transaksi itu hanyalah gerimis kecil sebelum badai topan yang sesungguhnya datang menerjang hidupnya. Kembali di rumah sakit, Vanira meletakkan ponselnya setelah menerima pesan singkat dari Pak Ilyas. Tahap 1 selesai. Semua keran air sudah ditutup. Vanira tersenyum tipis, sangat tipis. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Wajah seorang wanita yang selama ini diam, sabar, dan mengalah, kini telah hilang. Ia berbalik menatap bintang yang mulai menggeliat bangun. Vanira mendekat, mengusap kepala anaknya dengan lembut. Dalam hati ia berkata, ayahmu sedang menikmati mainan-mainannya yang rusak. Nak, sebentar lagi, kita akan punya hidup baru yang bersih. Persiapan sang ratu telah selesai, kini tinggal menunggu pion-pion lawan bertumbangan satu persatu. Siang berganti sore, dan langit Jakarta tampak mendung menggantung, seolah mendukung suasana hati yang sedang dibangun oleh Vanira. Setelah memastikan bintang dalam kondisi stabil dan dijaga oleh 2 perawat khusus yang ia sewa, serta ditemani oleh ibunda Vanira yang baru datang dari luar kota, Vanira memutuskan untuk pulang sebentar ke rumah. Ia tahu Vicky tidak akan ada di sana. Berdasarkan informasi dari Rizka, Vicky sedang sibuk di hotel untuk persiapan pesta puncak ulang tahun Dian nanti malam. Ini adalah celah waktu yang sempurna. Vanira mengemudikan mobilnya membelah kemacetan kota dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa nyeri saat membayangkan rumah yang dulu ia bangun dengan cinta kini harus ia tinggalkan. Namun rasa lega karena akan terbebas dari kepalsuan jauh lebih mendominasi. Sesampainya di halaman rumah megah bergaya Mediterania itu, Vanira terdiam sejenak di dalam mobil. Ia menatap bangunan kokoh di hadapannya. Dulu, ia berpikir ini adalah istananya, tempat ia akan menua bersama Vicky. Namun kini, bangunan itu terlihat seperti penjara berlapis emas. Dengan langkah mantap, Vanira turun dari mobil. Di belakang mobilnya, sebuah truk box berwarna putih polos berhenti. Itu adalah jasa pindahan profesional yang dipesan Vanira dengan layanan Silent Express. 3 orang petugas berseragam masuk mengikuti Vanira tanpa banyak bicara. Mereka bekerja dengan efisien dan senyap, sesuai instruksi Vanira, hanya mengemas barang-barang pribadi miliknya dan bintang, serta dokumen-dokumen penting. Vanira masuk ke dalam rumah yang terasa dingin. AC sentral yang menyala membuat suasana semakin beku. Ia memberi isyarat kepada petugas untuk mulai mengemas barang-barang di kamar bintang terlebih dahulu. Sementara itu, Vanira melangkah menuju kamar utama, kamar yang menjadi saksi bisu pernikahan mereka selama 7 tahun. Ia membuka lemari pakaiannya, mengeluarkan baju-baju gamis dan jilbabnya, memasukkannya ke dalam koper dengan rapi. Tidak ada gerakan membanting barang atau melempar pakaian. Semuanya dilakukan dengan ketenangan yang menakutkan. Ia memilah mana yang penting dan mana yang bisa ditinggalkan. Ia tidak ingin membawa serta kenangan buruk dari rumah ini. Pandangan Vanira kemudian tertuju pada sebuah laci kecil di meja rias Vicky yang selalu terkunci. Vicky selalu bilang itu berisi dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh disentuh siapapun. Namun, Vanira yang sekarang bukanlah wanita bodoh yang mudah percaya. Ia tahu di mana Vicky menyembunyikan kunci cadangan, tertempel di bawah laci paling bawah dengan selotip. Vanira mengambil kunci itu dan membuka laci terlarang tersebut. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi akan kebenaran yang akan ia temukan. Saat laci terbuka, bukan dokumen perusahaan yang ia lihat. Di sana tersimpan kotak-kotak bludru berisi perhiasan, struk pembelian tas branded, dan bukti transfer bank dalam jumlah fantastis ke rekening atas nama Dian. Yang membuat dada Vanira sesak, adalah ia menemukan sebuah kalung berlian yang sangat indah. Ia ingat, 2 minggu lalu Vicky mengatakan bisnis sedang lesu sehingga tidak bisa membelikan kado ulang tahun untuk Vanira. Ternyata, uang itu,
Uang yang berasal dari keuntungan perusahaan warisan ayah Vanira, digunakan untuk membeli kalung ini. Vanira mengambil kalung itu, menatapnya dengan tatapan nanar. Berlian itu berkilau indah, namun di mata Vanira, itu terlihat kotor dan menjijikkan. Vanira tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ia mengambil semua perhiasan dan bukti-bukti transaksi itu. Ia memasukkannya ke dalam tas tangannya sebagai barang bukti tambahan untuk pengadilan nanti. Lalu, ia mengambil secari kertas post-it berwarna kuning dari meja kerja. Ia mengambil pena dan menuliskan kalimat singkat dengan tulisan tangan yang tegak dan tegas. Tidak ada makian panjang lebar, tidak ada sumpah serapah. Hanya satu kalimat yang ia tahu akan menghantui Vicky seumur hidupnya saat membacanya nanti. Ia meletakkan kertas itu di dasar laci yang kini kosong melompong. Nikmati sisa waktumu. Di kamar bintang, para petugas sudah selesai mengemas semuanya ke dalam kardus-kardus rapi. Kamar yang tadinya penuh dengan mainan, boneka, dan buku cerita, kini bersih dan kosong. Hanya tersisa furnitur berat yang tidak dibawa. Vanira memeriksa setiap sudut rumah untuk terakhir kalinya. Foto pernikahan mereka yang terpajang besar di ruang tengah ia turunkan. Ia tidak memecahkannya, hanya meletakkannya terbalik di atas sofa, sebuah simbol bahwa pernikahan ini sudah tamat. Ia ingin Vicky melihat rumah ini bukan berantakan seperti kapal pecah, melainkan kosong dan hampa, seperti jiwa Vicky yang telah ditinggalkan oleh keberkahan. Setelah semua barang masuk ke dalam truk, Vanira berdiri di ambang pintu depan. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma rumah itu untuk terakhir kalinya, lalu menghembuskannya perlahan, melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit dadanya. Ia berbalik badan, melangkah keluar, dan menutup pintu utama dengan bunyi klik yang tegas. Suara kunci pintu yang berputar terdengar, seperti suara palu hakim yang mengetuk putusan final. Vanira masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan pekarangan rumah. Ia melihat dari kaca spion, rumah megah itu semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Langit sore mulai gelap, namun bagi Vanira, fajar baru saja menyingsing. Ia meninggalkan rumah itu dalam keadaan bersih dan siap. Siap untuk menyambut kepulangan Vicky nanti. Siap untuk memberikan kejutan terburuk dalam hidup suaminya. Vanira tahu, saat Vicky pulang nanti, ia tidak akan menemukan kehangatan sambutan istri, melainkan kesunyian yang mencekam, kesunyian sebelum badai kehancuran melanda hidupnya. Di tempat lain, Vicky sedang tertawa di tengah pesta, tidak menyadari bahwa kastil pasir yang ia banggakan baru saja tersapu ombak. Ia tidak tahu bahwa saat ia membuka pintu rumah nanti, ia tidak akan pulang ke rumah, melainkan masuk ke dalam mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Vanira memacu mobilnya kembali ke rumah sakit, kembali ke satu-satunya hal yang nyata dan berharga dalam hidupnya, bintang. Perang telah dimulai, dan Vanira baru saja memenangkan pertempuran pertama tanpa perlu mengangkat senjata. Malam semakin larut dan pesta ulang tahun Dian di ballroom hotel mencapai puncak kemeriahannya. Musik dari live band menghentak riang, mengiringi tawa renyah para tamu undangan yang sebagian besar adalah teman-teman sosialita Dian. Vicky berdiri di tengah ruangan dengan gelas kristal di tangan, merasa seolah dirinya adalah raja dunia. Ia baru saja memberikan pidato singkat yang penuh bualan tentang kesuksesan bisnisnya, yang disambut tepuk tangan meriah. Dian berdiri di sampingnya, memamerkan cincin dan gelang emas yang baru saja diberikan Vicky sebagai kado pembuka, meskipun mobil yang dijanjikan tertunda. Vicky berusaha melupakan insiden kartu kredit yang ditolak di showroom tadi siang. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kesalahan sistem perbankan, sesaat yang pasti sudah beres malam ini. Baginya, tidak mungkin akses keuangannya bermasalah, karena ia merasa uang perusahaan adalah uang pribadinya yang tidak akan pernah habis. Saat acara mendekati akhir, manajer banquet hotel menghampiri meja Vicky dengan senyum sopan namun membawa sebuah map tagihan di tangannya. Ini adalah prosedur standar untuk pelunasan biaya pesta yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Vicky dengan gaya santai yang dibuat-buat, mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik kartu, Black Card, andalannya, kartu yang sama yang ia banggakan di depan teman-temannya sebagai simbol status tanpa batas. Ia menyerahkannya kepada pelayan dengan gerakan angkuh, tanpa repot-repot melihat nominal tagihan. Dian memperhatikan dengan mata berbinar, bangga memiliki kekasih yang begitu royal. Para tamu undangan pun mencuri pandang, berbisik kagum melihat betapa mudahnya Vicky mengeluarkan uang. Pelayan itu kembali beberapa menit kemudian, namun kali ini wajahnya tidak lagi dihiasi senyum ramah. Ia didampingi oleh manajer hotel yang terlihat serius. Jantung Vicky berdetak sedikit lebih cepat, mengingat kejadian di showroom mobil.
Sang manajer berbicara dengan suara rendah agar tidak menarik perhatian tamu lain, memberitahu bahwa kartu tersebut ditolak oleh sistem dengan keterangan, blokir permanen. Vicky terperanjat. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya, mengatakan bahwa itu pasti kesalahan mesin edisi hotel. Ia mengeluarkan 3 kartu lain dari dompetnya. Kartu platinum pribadi, kartu debit perusahaan, hingga kartu cadangan. Manajer hotel mencoba semuanya satu persatu di hadapan Vicky. Hasilnya sama persis. Semua mesin memberikan respon seragam, declinet. Transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Keringat dingin mulai mengucur deras di dahi Vicky, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Senyum di wajah Dian perlahan memudar, berganti dengan kerutan bingung dan curiga. Bisik-bisik kagum dari para tamu, kini berubah menjadi kasak-kusuk penuh tanya. Vicky panik. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk melakukan transfer manual. Saat ia login, matanya terbelalak melihat angka yang tertera di layar saldo rekening utamanya. 0 rupiah. Ia mencoba cek rekening perusahaan, hasilnya sama, 0 rupiah. Aksesnya sebagai penandatangan cek dan giro telah dicabut. Vicky merasa lututnya lemas. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana mungkin semua uangnya lenyap dalam sekejap? Ia mencoba menelpon bagian keuangan kantor, namun tidak ada yang menjawab karena hari sudah malam. Manajer hotel kini kehilangan kesabarannya. Nada bicaranya menjadi tegas dan keras, cukup untuk didengar oleh orang-orang di meja sekitarnya. Ia menuntut pembayaran segera, atau ia akan memanggil pihak keamanan dan melaporkan Vicky ke polisi atas tuduhan penipuan jasa. Ancaman, polisi, membuat suasana pesta yang tadinya meriah mendadak hening mencekam. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada Vicky yang wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dian yang merasa dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya, langsung meledak amarahnya. Ia merasa ditipu mentah-mentah. Baginya, Vicky tanpa uang hanyalah pria biasa yang tidak berguna. Tanpa mempedulikan harga diri Vicky, Dian berteriak memaki di depan umum. Ia menuduh Vicky sebagai penipu ulung yang hanya ingin memanfaatkannya dengan gaya sok kaya. Puncak dari drama itu terjadi ketika Dian melayangkan tamparan keras ke pipi Vicky. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan ballroom, menyakitkan dan memalukan. Dian melempar cincin yang tadi diberikan Vicky ke lantai, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan langkah hentak kaki yang marah, diikuti oleh teman-temannya yang menatap Vicky dengan tatapan jijik. Vicky berdiri terpaku memegangi pipinya yang panas, hancur lebur di hadapan puluhan pasang mata yang memandangnya rendah. Panggung sandiwara yang ia bangun dengan susah payah, telah runtuh menimpanya sendiri. Pihak keamanan hotel mulai mengepung Vicky. Ia tidak bisa lari. Untuk bisa keluar dari tempat itu tanpa digelandang ke kantor polisi malam itu juga, Vicky terpaksa melakukan negosiasi yang sangat merendahkan harga dirinya. Ia harus meninggalkan jam tangan mewah limited edition miliknya, satu-satunya aset berharga yang melekat di tubuhnya, serta menyerahkan KTP asli sebagai jaminan. Ia menandatangani surat perjanjian utang yang menyatakan ia akan melunasi semuanya besok pagi. Vicky berjalan keluar dari hotel bukan sebagai raja, melainkan sebagai pecundang yang terusir. Jas mahalnya terasa sesak, dasinya mencekik leher. Ia berjalan menuju parkiran dengan langkah gontai, amarah membuncah di dadanya. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dalam otak manipulatifnya, ia justru menyalahkan Vanira. Ia yakin Vanira lupa membayar tagihan kartu kredit, atau melakukan kesalahan administrasi yang membuatnya malu. Dengan sisa emosi yang meledak-ledak, ia masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, dan memacu kendaraan itu pulang dengan kecepatan tinggi, siap untuk meluapkan amarahnya kepada sang istri. Perjalanan pulang terasa sangat panjang bagi Vicky. Kemacetan ibu kota di malam hari seolah sengaja menghalanginya, membuat emosinya semakin mendidih. Sepanjang jalan, ia memukul setir mobil berulang kali, memaki-maki nama Vanira. Ia membayangkan skenario di kepalanya, ia akan sampai di rumah, menyeret Vanira bangun dari tidurnya, dan memarahinya habis-habisan karena ketidakbecusan mengurus tagihan yang menyebabkan dirinya dipermalukan di depan Dian dan kolega bisnisnya. Vicky sama sekali tidak ingat pada Bintang yang sedang sakit. Dalam benaknya, ia adalah korban dari keadaan ini. Ia merasa berhak marah. Ia merasa berhak menuntut penjelasan. Keyakinannya bahwa Vanira masihlah istri bodoh yang penurut membuatnya tidak waspada terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi. Mobil sport Vicky akhirnya berbelok memasuki pekarangan rumah. Ia melihat lampu teras menyala, namun bagian dalam rumah tampak gelap gulita. Vicky tidak curiga. Ia berpikir mungkin Vanira dan Bintang sudah tidur, karena hari sudah lewat tengah malam. Dengan kasar, ia memarkir mobilnya secara asal-asalan. Ia turun dari mobil,
melangkah lebar menuju pintu utama dengan napas memburu. Kunci pintu digital ditekan dengan kasar. Pintu terbuka dengan bunyi beep pendek. Vicky mendorong pintu itu hingga membentur dinding, menimbulkan suara gaduh yang memecah keheningan malam. "Vanira, keluar kamu!" Vicky berteriak lantang, suaranya menggema di ruang tamu yang luas. Ia menunggu jawaban, menunggu langkah kaki terburu-buru istrinya yang biasanya takut jika ia marah. Namun, tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul kembali. Rumah itu sunyi senyap. Terlalu sunyi. Vicky menyalakan saklar lampu ruang tamu. Cahaya terang membanjiri ruangan, menampakkan pemandangan yang membuat langkah kakinya terhenti sejenak. Ruangan itu rapi, sangat rapi, namun terasa aneh. Beberapa hiasan dinding tidak ada di tempatnya. Foto pernikahan besar yang biasanya tergantung di atas sofa kini tidak ada. Vicky mengabaikan perasaan ganjil itu dan berlari menaiki tangga menuju kamar Bintang. Ia berpikir mungkin Vanira sedang menemani Bintang tidur. Ia membuka pintu kamar anaknya dengan kasar. "Bangun," bentaknya. Tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Kamar itu kosong. Tempat tidur Bintang rapi tanpa sprei, hanya kasur polos yang terlihat dingin. Lemari mainan terbuka dan isinya melompong. Tidak ada boneka, tidak ada buku cerita, tidak ada pakaian anak-anak. Hawa dingin dari AC yang tampaknya lupa dimatikan menusuk kulit Vicky. Rasa bingung mulai menjalar, bercampur dengan sisa amarah yang belum tuntas. Kemana mereka pergi? Dengan jantung yang mulai berdegup tidak beraturan, Vicky berlari menuju kamar utama. Pikirannya mulai kacau. Apakah Vanira kabur? Tidak mungkin, pikirnya. Vanira tidak punya siapa-siapa selain dirinya. Vanira wanita lemah yang bergantung padanya. Vicky membuka pintu kamar utama. Pemandangan di dalamnya lebih mengejutkan lagi. Lemari pakaian walk-in closet milik Vanira terbuka lebar. Vicky masuk ke dalamnya dan mendapati sisi lemari tempat pakaian istrinya benar-benar kosong. Tidak ada satupun baju tersisa, bahkan gantungan bajunya pun tidak ada. Hanya pakaian-pakaian Vicky yang masih tergantung, terisolasi dalam kesendirian. Vicky mundur perlahan, kakinya menyenggol laci meja rias yang sedikit terbuka, laci tempat ia menyembunyikan rahasianya. Ia menarik laci itu dan mendapati isinya kosong. Perhiasan untuk Dian, bukti transfer, semuanya lenyap. Di dasar laci itu, secari kertas kuning tertempel. Vicky mengambilnya dan membaca tulisan tangan Vanira yang sangat ia kenali, "Nikmati sisa waktumu." Tangan Vicky gemetar meremas kertas itu. Ini bukan sekadar kabur dari rumah. Ini adalah perampokan, pikirnya picik. Vanira berani mengambil barang-barangnya. Amarahnya kembali memuncak. Namun kali ini bercampur dengan ketakutan yang mulai merayap. Ia sadar ia tidak tahu di mana Vanira berada. Ia tidak tahu harus mencari kemana. Vicky berlari turun kembali ke lantai 1, berniat mencari petunjuk lain. Saat ia sampai di ruang tengah, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak sendirian di atas meja kopi yang bersih mengkilap. Sebuah benda yang sangat kontras dengan permukaan meja marmer putih itu. Sebuah map tebal berwarna merah menyala. Map itu terlihat resmi dan menakutkan. Vicky mendekat, langkahnya perlahan melambat. Instingnya mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam map itu adalah jawaban dari semua kekacauan yang terjadi hari ini. Mulai dari kartu yang ditolak, saldo nol, hingga rumah yang kosong ini. Vicky berdiri di depan meja itu. Tangannya terulur ragu-ragu menyentuh sampul map merah tersebut. Suasana rumah yang hening seolah menekan gendang telinganya. Ia merasa seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Tidak ada suara Dian yang memuja, tidak ada suara Vanira yang melayani, tidak ada tawa Bintang. Hanya ada Vicky dan dosa-dosanya yang kini terbungkus rapi dalam map merah di hadapannya. Dengan napas tertahan, Vicky membuka map itu. Lembar pertama yang ia lihat memiliki kop surat resmi dari Pengadilan Agama dan kantor pengacara Ilyas Hrekan. Judul dokumen itu tertulis dengan huruf kapital yang tegas, "Gugatan Cerai". Di bawah dokumen itu, terselip tumpukan kertas lain yang lebih mengerikan bagi Vicky, surat pemblokiran aset dan bukti sita jaminan. Vicky membacanya sekilas, matanya membelalak lebar seolah hendak keluar. Matanya menangkap kalimat-kalimat hukum yang menyatakan bahwa rumah tempat ia berdiri, mobil yang ia kendarai, dan semua rekening yang ia gunakan, telah diambil alih oleh pemilik sah, Yayasan Keluarga Vanira. Vicky mundur selangkah, kakinya tersandung kaki meja, dan ia jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Pikirannya kosong, dunianya berputar hebat. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia menumpang hidup pada wanita yang ia sepelekan. Dan wanita itu baru saja menarik karpet merah dari bawah kakinya, menjatuhkannya ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar.
Vicky duduk bersimpuh di lantai ruang tengah yang dingin, dikelilingi oleh kesunyian rumah yang kini terasa seperti kuburan. Map merah tebal yang ia temukan di atas meja kini terbuka di pangkuannya, seolah menjadi satu-satunya benda yang masih memiliki nyawa di ruangan itu. Tangan Vicky gemetar hebat saat ia membalik halaman demi halaman dokumen tersebut, matanya bergerak liar mencoba mencerna setiap kata yang tertulis dengan tinta hitam yang tajam. Dokumen pertama adalah surat gugatan cerai yang diajukan oleh Vanira ke Pengadilan Agama. Di dalamnya terlampir secara rinci alasan gugatan tersebut, yaitu perselingkuhan dan penelantaran keluarga. Vicky merasa napasnya tercekat ketika melihat lampiran foto-foto berkualitas tinggi yang menjadi barang bukti. Foto dirinya dan Dian sedang makan malam romantis, foto mereka masuk ke hotel, hingga foto struk pembelian perhiasan yang ia lakukan diam-diam. Vicky merasa telanjang, semua rahasia yang ia kira tersimpan rapat ternyata telah diketahui Vanira sejak lama. Istrinya tidak bodoh, istrinya hanya menunggu waktu yang tepat untuk memukul balik. Lembar berikutnya jauh lebih mengerikan bagi ego Vicky sebagai seorang laki-laki yang gila hormat. Itu adalah dokumen legalitas aset yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya. Vicky membaca dengan mata membelalak saat menyadari bahwa surat kepemilikan rumah mewah tempat ia tinggal ternyata bukan atas namanya, melainkan atas nama Yayasan Keluarga Vanira. Selama ini ia hanya menandatangani dokumen sebagai pengelola aset, bukan pemilik. Hal yang sama berlaku untuk mobil-mobil sport yang berjejer di garasi. Dalam klausul perjanjian pranikah yang ia tanda tangani dulu tanpa membacanya dengan teliti karena terlalu percaya diri, disebutkan dengan jelas bahwa jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan, maka hak pengelolaan aset akan dicabut seketika tanpa kompensasi sepeser pun. Vicky meremas kertas itu hingga kusut. Ia merasa dibodohi, padahal kesombongannya sendirilah yang membutakan matanya selama bertahun-tahun. Vicky melanjutkan ke halaman berikutnya dengan jantung yang berdegup menyakitkan. Halaman itu berisi cetakan mutasi rekening koran dari bank tempat ia menyimpan uang yang ia anggap tabungan pribadinya. Deretan angka-angka di sana menunjukkan transaksi keluar besar-besaran yang terjadi pagi ini, tepat setelah ia menolak panggilan telepon Vanira. Keterangan transaksinya jelas, penarikan dana oleh pemilik kuasa sah. Saldo akhir yang tertera di bagian paling bawah halaman itu tercetak tebal dan sukses membuat Vicky merasa mual, 0 rupiah. Tidak ada sisa, tidak ada recehan. Vanira telah membersihkan semuanya, mengambil kembali setiap rupiah yang merupakan hak warisan ayahnya. Vicky menyadari bahwa tanpa uang itu, ia hanyalah seorang pengangguran yang tidak punya tempat tinggal. Semua kemewahan, jas mahal, jam tangan, dan gaya hidup jet set yang ia pamerkan pada Dian, semuanya didanai oleh uang istri yang ia hianati. Di tengah kepanikan yang melanda hebat, ponsel Vicky yang tergeletak di lantai tiba-tiba bergetar dan menyala, menandakan sebuah email baru masuk. Notifikasi itu muncul dengan label, sangat penting, dari Dewan Direksi perusahaan tempat ia menjabat sebagai CEO. Dengan tangan yang masih gemetar, Vicky meraih ponselnya dan membuka email tersebut. Isinya adalah surat keputusan pemecatan tidak hormat. Di sana tertulis bahwa berdasarkan audit internal dadakan yang dilakukan siang tadi, ditemukan bukti-bukti kuat adanya penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Vicky. Dewan Komisaris, yang diketuai oleh perwakilan keluarga Vanira, memutuskan untuk memberhentikan Vicky secara sepihak dan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Vicky melempar ponselnya ke lantai hingga layar retak. Ia berteriak frustrasi, suara teriakannya memantul di dinding-dinding kosong rumah itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Dalam hitungan kurang dari 24 jam, ia kehilangan segalanya. Istri yang setia, anak yang lucu, rumah mewah, kendaraan, uang, jabatan, dan harga diri. Semuanya lenyap tak berbekas. Vicky menjambak rambutnya sendiri, mencoba mencari jalan keluar dari labirin kehancuran ini. Namun semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ia telah terpojok. Vanira telah merencanakan ini dengan sangat rapi, menutup semua celah pelarian baginya. Vicky menatap map merah di pangkuannya sekali lagi. Map itu bukan sekadar dokumen hukum. Itu adalah vonis mati bagi kehidupan sosial dan ekonominya. Ia benar-benar telah tamat. Rasa sesak memenuhi dada Vicky, membuatnya sulit bernapas. Bayangan wajah Vanira yang lembut namun tegas terus menghantuinya. Ia teringat bagaimana Vanira selalu sabar melayaninya, menyiapkan keperluannya, dan tidak pernah menuntut apa-apa selain waktu untuk keluarga. Dan ia membalas ketulusan itu dengan pengkhianatan paling keji di saat anaknya sedang sekarat. Penyesalan mulai merayap masuk, bukan karena ia merasa bersalah telah menyakiti hati Vanira, tetapi lebih karena ia menyesali kebodohannya sendiri yang menyebabkan ia kehilangan akses terhadap sumber kekayaannya. Vicky masih belum sepenuhnya sadar akan kesalahannya secara moral, ia hanya peduli pada nasibnya yang kini berada di ujung tanduk.
Ia adalah raja yang digulingkan oleh ratu yang ia remehkan, dan kini ia duduk sendirian di reruntuhan istananya yang hampa. Vicky masih terduduk di lantai keramik yang dingin, tubuhnya lemas seolah tulang belulangnya telah dilolosi satu persatu. Hawa dingin dari AC sentral menusuk kulitnya, namun keringat dingin terus mengucur deras membasahi kemeja yang ia kenakan. Kesunyian rumah itu mulai terasa mencekam, seolah dinding-dinding rumah sedang menertawakan kebodohannya. Vicky merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia butuh seseorang, siapa saja, untuk mengatakan bahwa ini semua bisa diperbaiki. Pikirannya langsung tertuju pada Dian. Wanita itu pasti mau mendengarkannya. Dian mencintainya, bukan? Mereka baru saja merayakan pesta ulang tahun yang meriah. Vicky yakin Dian akan mengerti situasinya dan mungkin bisa memberikan tempat tinggal sementara sampai ia bisa bangkit lagi. Vicky menepis kenyataan bahwa Dian tadi menamparnya di hotel. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya emosi sesaat karena salah paham. Dengan sisa harapan yang tipis, Vicky memungut ponselnya yang layarnya sudah retak. Ia mencari kontak Dian dan menekan tombol panggil. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya dengan cemas, menunggu nada sambung. Namun, yang terdengar bukanlah nada sambung, melainkan suara operator yang dingin dan robotik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Vicky mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Vicky beralih ke aplikasi pesan instan. Ia melihat foto profil Dian sudah hilang, hanya menyisakan gambar siluet abu-abu default. Ia mencoba mengirim pesan, "Yang, tolong angkat. Aku butuh kamu." Pesan itu hanya bertanda centang 1. Dian telah memblokirnya. Wanita yang ia puja-puja, yang demi dirinya Vicky rela menelantarkan anak istrinya yang sakit, kini membuangnya begitu saja seperti sampah begitu tahu Vicky tidak lagi punya uang. Kenyataan itu menghantam Vicky lebih keras daripada tamparan Dian di hotel tadi. Ia sadar sepenuhnya sekarang bahwa Dian tidak pernah mencintainya. Dian hanya mencintai uangnya, fasilitasnya, dan gaya hidup yang bisa Vicky berikan. Begitu semua itu hilang, cinta Dian pun menguap seketika. Vicky merasa sangat bodoh. Ia telah menukar berlian permata seperti Vanira demi batu kerikil jalanan seperti Dian. Rasa sepi yang luar biasa menyergapnya. Ia sendirian di dunia ini. Tidak ada teman, karena teman-temannya adalah teman pesta yang hanya datang saat ia traktir. Tidak ada keluarga, karena orang tuanya sudah tiada, dan ia baru saja menghancurkan keluarga kecilnya sendiri. Vicky meraung, menangis terseduh-seduh di ruang tamu yang kosong. Suara tangisannya terdengar menyedihkan, penuh dengan rasa takut dan penyesalan yang terlambat. Dalam keputusasaan yang memuncak, bayangan wajah Bintang melintas di benaknya. Putri kecilnya yang sedang sakit. Vicky teringat pesan Vanira tentang Bintang yang masuk UGD. Rasa bersalah tiba-tiba menyeruak, kali ini lebih nyata. Ia telah menjadi ayah yang gagal. Ia bahkan tidak tahu di rumah sakit mana anaknya dirawat. Vicky merasa harus melakukan sesuatu. Ia harus memohon ampun. Ia harus bicara pada Vanira. Vanira adalah wanita yang lembut, pikirnya. Vanira pasti akan memaafkannya jika ia memohon dengan sungguh-sungguh. Vanira tidak mungkin tega melihatnya hancur seperti ini. Vicky menggantungkan harapan terakhirnya pada kebaikan hati istri yang telah ia sakiti. Dengan tangan gemetar hebat dan pandangan kabur oleh air mata, Vicky mencari nomor Vanira di ponselnya. Jari-jarinya terasa kaku saat menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Tut, tut. Setiap detiknya terasa seperti penyiksaan. Vicky berdoa dalam hati, memohon agar Vanira mau mengangkat teleponnya. "Angkat, Bu, tolong angkat." Bisiknya parau. Setelah nada dering yang terasa abadi, panggilan itu akhirnya tersambung. Suara di seberang sana hening sejenak, namun Vicky bisa mendengar suara latar belakang yang sangat khas. Bunyi bibip ritmis dari monitor detak jantung pasien dan suara langkah kaki perawat yang samar. Suara rumah sakit. Itu membuktikan bahwa Vanira benar-benar sedang menjaga Bintang, sementara ia sibuk berpesta. "Halo?" Suara Vanira terdengar. Tidak ada nada marah, tidak ada teriakan. Suaranya datar, tenang, namun dingin sedingin es. Mendengar suara itu, pertahanan Vicky runtuh total. Ia menangis histeris ke dalam telepon, menumpahkan segala ketakutan dan penyesalannya. "Bu, Vanira, maafkan ayah, Bu, ayah salah, ayah hilaf." Vicky meracau, kata-katanya bercampur dengan isak tangis yang tak terkendali. "Tolong jangan lakukan ini, Bu. Ayah hancur. Ayah nggak punya siapa-siapa lagi. Dian ninggalin ayah. Ayah dipecat. Ayah di rumah tapi rumahnya kosong. Tolong, Bu,
kembalilah. Kita perbaiki semuanya. Ayah janji akan berubah. Ayah mau ketemu Bintang. Bintang di mana? Tolong kasih kesempatan satu kali lagi. Vicky terus memohon seperti orang gila, menjatuhkan harga dirinya serendah-rendahnya. Ia berharap mendengar isak tangis Vanira, atau setidaknya nada simpati. Ia berharap Vanira akan luluh mendengar suaminya menderita. Namun, di seberang sana, Vanira hanya diam mendengarkan, membiarkan Vicky menghabiskan napasnya untuk memohon. Keheningan Vanira justru membuat Vicky semakin takut. Ia menyadari bahwa diamnya Vanira bukanlah tanda keraguan, melainkan tanda bahwa hati wanita itu sudah tertutup rapat. Vicky terdiam, napasnya tersengal-sengal, menunggu vonis dari wanita yang kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Di ujung telepon, ia mendengar Vanira menarik napas pelan, bersiap untuk memberikan jawaban yang akan menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Suasana di kamar rawat inap VIP rumah sakit itu begitu hening, hanya terdengar suara dengungan halus dari mesin pelembab udara dan ritme teratur dari monitor detak jantung Bintang. Vanira berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap ke pemandangan kota malam yang gemerlap. Di tangannya, ponsel menempel erat di telinga, menyalurkan suara raungan dan tangisan Vicky yang terdengar begitu menyedihkan. Vanira mendengarkan setiap kata, setiap permohonan ampun, dan setiap janji manis yang dimuntahkan suaminya dengan seksama. Namun, anehnya, hati Vanira tidak bergetar sedikit pun. Tidak ada rasa iba, tidak ada keinginan untuk luluh, apalagi niat untuk memaafkan. Rasa sakit yang ia terima semalam saat Bintang kejang-kejang dan Vicky menolak panggilannya, telah membekukan hatinya secara permanen. Bagi Vanira, pria yang sedang menangis di telepon ini bukanlah suaminya lagi, melainkan orang asing yang pernah menumpang hidup di rumahnya. Setelah Vicky selesai dengan rentetan kalimat penyesalannya yang panjang dan berantakan, terjadi jeda hening yang cukup lama. Vicky di seberang sana menunggu dengan napas tertahan, berharap ada satu kata lembut dari Vanira. Namun, Vanira menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan ketenangan yang mematikan. Saat ia mulai berbicara, suaranya terdengar datar, stabil, dan sangat jelas, tanpa ada getaran emosi sedikit pun. Ia tidak berteriak marah, karena menurutnya, kemarahannya terlalu berharga untuk dibuang kepada orang seperti Vicky. Sudah bicaranya? Tanya Vanira singkat. Pertanyaan itu menohok Vicky, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Kamu bilang kamu mau kesempatan kedua? Kamu bilang kamu mau bertemu Bintang? Asal kamu tahu, Vicky, kesempatan itu sudah mati tepat di detik kamu mengirim pesan, urus saja sendiri, saat anakmu sedang bertaruh nyawa. Saat itu, kamu bukan lagi seorang ayah, dan kamu bukan lagi seorang suami. Kamu hanyalah pembunuh berdarah dingin yang kebetulan mendonorkan sperma. Vicky mencoba memotong pembicaraan, berusaha membela diri lagi, tapi Vanira melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih tegas, memotong harapan Vicky seketika. Jangan memotong bicaraku. Dengarkan baik-baik karena ini terakhir kalinya kamu mendengar suaraku. Kamu ingat pesanmu 2 hari lalu? Kamu bilang kamu sibuk meeting penting. Kamu bilang jangan diganggu. Nah, sekarang aku kembalikan kata-kata itu padamu. Aku juga sibuk, Vicky. Aku sangat sibuk. Aku sibuk menjadi ibu yang bahagia. Aku sibuk menata masa depan Bintang tanpa bayang-bayang ayah yang pengkhianat, dan aku sibuk menikmati hidupku yang bersih dari benalu sepertimu. Bu, tolong jangan begini. Suara Vicky terdengar semakin parau dan putus asa. Simpan air matamu, potong Vanira dingin. Itu tidak laku di sini. Semua aset yang kamu pakai sudah aku ambil kembali. Rekening sudah aku kosongkan sesuai hakku. Kamu masuk ke hidupku tanpa membawa apa-apa, jadi silakan keluar juga tanpa membawa apa-apa. Nikmati pestamu sendiri, nikmati kesendirianmu. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depan Bintang lagi, atau aku akan pastikan kamu hancur lebih dari ini. Selamat tinggal, Vicky. Tanpa menunggu jawaban lagi, Vanira menjauhkan ponsel dari telinganya dan menekan tombol merah untuk memutus panggilan. Ia kemudian memblokir nomor Vicky secara permanen, menutup satu-satunya akses yang dimiliki pria itu ke dunia luar. Vanira meletakkan ponselnya di meja, lalu berbalik menatap Bintang yang sedang tertidur pulas. Ia mendekat, mencium kening putrinya, dan berbisik pelan. Selesai, sayang. Racunnya sudah kita buang. Malam itu, Vanira tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa lega seolah beban ribuan ton telah diangkat dari pundaknya. Sementara itu, di rumah mewah yang kini kosong melompong, Vicky menatap layar ponselnya yang gelap dengan tatapan kosong. Sambungan telepon telah putus, dan bersamanya, putus pula harapan hidupnya. Ia masih terduduk di lantai, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Namun,
Keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara sirine yang meraung-raung, semakin lama semakin dekat. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding ruang tamu melalui jendela depan, memecah kegelapan malam. Jantung Vicky berdegup kencang. Ia merangkak menuju jendela dan mengintip keluar. 3 mobil patroli polisi berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Beberapa petugas berseragam lengkap turun dengan sigap, didampingi oleh 2 orang pria berjas rapi yang Vicky kenali sebagai tim legal dari perusahaan. Vicky mundur ketakutan, kakinya tersandung karpet, dan ia jatuh terjengkang. Belum sempat ia bangun, pintu depan didobrak dengan keras. Para petugas polisi merangsek masuk dengan senjata siaga. "Saudara Vicky, angkat tangan," teriak salah satu petugas dengan lantang. "Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemalsuan dokumen keuangan. Anda memiliki hak untuk diam, namun segala yang Anda katakan dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Vicky tidak sempat melawan. 2 orang petugas langsung memiting lengannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Vicky berteriak histeris, meronta-ronta minta dilepaskan, berteriak bahwa ini semua salah paham. Namun tidak ada yang peduli. Ia digelandang keluar rumah seperti seorang kriminal kelas 3. Tetangga-tetangga sekitar yang terbangun karena suara sirine mulai keluar rumah, menonton kejadian itu dengan tatapan mencemooh. Vicky, yang dulu selalu berjalan dengan dagu terangkat sombong di kompleks itu, kini diseret masuk ke dalam mobil polisi dengan kepala tertunduk hina. Saat mobil polisi itu melaju membawanya menuju sel tahanan yang dingin, Vicky menyadari bahwa karma tidak hanya datang untuk menamparnya, tapi datang untuk menggilasnya sampai hancur tak bersisa. 2 tahun telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Kota Jakarta masih sibuk dan bising seperti biasa, dengan gedung-gedung pencakar langit yang berlomba menyentuh awan dan jalanan aspal yang memanggang siapapun di bawah terik matahari siang. Di salah satu sudut area perkantoran elit di pusat kota, seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari sedang sibuk mengatur deretan sepeda motor yang parkir sembarangan. Pria itu mengenakan rompi oranye lusuh yang warnanya sudah memudar, celana jeans yang robek di bagian lutut bukan karena mode melainkan karena usia, dan topi kusam untuk menutupi rambutnya yang mulai memutih dan kusam. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan garis-garis kelelahan dan penderitaan yang terukir jelas di sekitar mata dan mulutnya. Pria itu adalah Vicky, mantan CEO muda yang arogan, mantan suami yang mengkhianati keluarganya demi kesenangan sesaat. Setelah menjalani masa hukuman penjara selama 1,5 tahun dan seluruh aset pribadinya disita untuk mengganti kerugian perusahaan, Vicky keluar dari balik jeruji besi sebagai orang yang benar-benar bangkrut. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, karena catatan kriminalnya yang tercoreng hitam di semua basis data HRD. Teman-teman pestanya dulu pura-pura tidak kenal saat berpapasan di jalan. Dian, wanita yang dulu ia puja, dikabarkan sudah menikah dengan pengusaha tua kaya raya di luar pulau, dan tidak pernah sekalipun menjenguknya di penjara. Vicky kini menyambung hidup dengan menjadi juru parkir liar dan serabutan. Setiap hari ia harus bergelut dengan debu jalanan, asap knalpot, dan makian orang-orang yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Tangannya yang dulu halus karena hanya memegang pena dan gelas wine, kini kasar, kapalan, dan kotor oleh oli serta debu. Siang itu, perut Vicky berbunyi nyaring. Ia belum makan sejak pagi karena uang hasil parkirnya kemarin habis untuk membayar sewa kamar petak sempit di pinggiran kota yang bocor dan pengap. Ia duduk di trotoar, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang dekil, sambil menatap nanar ke arah gedung perkantoran mewah di seberang jalan. Gedung tempat ia dulu pernah berjalan masuk dengan setelan jas jutaan rupiah, kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Saat sedang melamun meratapi nasibnya, perhatian Vicky teralihkan oleh sebuah videotron raksasa yang menempel di dinding gedung pencakar langit tersebut. Layar LED super besar itu sedang menayangkan sebuah program bincang-bincang bisnis inspiratif yang disiarkan secara nasional. Mata Vicky menyipit karena silau matahari, mencoba melihat siapa sosok yang sedang diwawancarai di layar raksasa itu. Ketika gambar di layar menjadi jelas, napas Vicky tercekat di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di layar itu, duduk seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Ia mengenakan busana muslimah modern berwarna pastel yang elegan, wajahnya bersinar bersih, memancarkan aura ketenangan dan kesuksesan yang luar biasa. Di bawah wajahnya tertulis nama dengan huruf tebal, Vanira, pendiri CEO Yayasan Bintang Sejahtera. Itu adalah Vanira, mantan istrinya. Wanita yang dulu ia anggap remeh, wanita yang dulu ia tinggalkan di rumah sakit sendirian. Kini wanita itu terlihat seperti bidadari yang tak tersentuh, berbicara dengan cerdas tentang program sosialnya yang membantu anak-anak sakit dari keluarga kurang mampu. Kamera kemudian menyorot ke arah penonton di studio,
di mana duduk seorang gadis kecil cantik berusia 7 tahun yang sedang bertepuk tangan dengan riang. Bintang. Anak itu tumbuh dengan sangat sehat. Pipinya gembil kemerahan, rambutnya dikepang dua dengan pita lucu, dan senyumnya begitu lebar memamerkan deretan gigi susunya yang rapi. Bintang terlihat sangat bahagia, terawat, dan penuh kasih sayang. Di samping Bintang, duduk seorang pria parubaya yang tampak berwibawa, mungkin rekan bisnis atau pendamping baru Vanira, yang ikut tersenyum bangga menatap Vanira di panggung. Vicky terpaku di pinggir jalan yang panas. Kakinya terasa dipaku ke aspal. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keruh, lalu tumpah membasahi pipinya yang kotor. Rasa penyesalan yang selama ini ia coba kubur kembali meledak dengan dahsyat, menghantam dadanya hingga sesak. Ia melihat apa yang telah ia buang. Ia membuang sebuah keluarga yang sempurna, seorang istri yang setia dan cerdas, serta seorang putri yang cantik, hanya demi nafsu dan gengsi sesaat. Dan sekarang, lihatlah perbedaannya. Vanira berada di puncak dunia, dihormati dan dicintai banyak orang, sementara dirinya hanyalah debu jalanan yang tidak berarti. Orang-orang yang lalu lalang di trotoar menatap Vicky dengan pandangan aneh. Seorang tukang parkir lusuh yang menangis terseduh-seduh menatap layar iklan. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu sedang menatap masa lalunya yang gemilang dan masa depannya yang telah hancur. Vicky ingin berteriak memanggil nama Vanira dan Bintang, tapi suaranya tercekat. Ia sadar ia tidak pantas. Ia bahkan tidak pantas untuk sekadar menyebut nama mereka. Jarak antara dirinya dan mereka kini bukan lagi sekadar jarak fisik, tapi jarak nasib yang terbentang seluas samudra. Di layar Videotron, wawancara itu berakhir. Vanira menatap kamera, tersenyum tulus, dan melambaikan tangan. Seolah-olah lambaian tangan itu adalah salam perpisahan terakhir untuk Vicky. Vicky menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya, menangis dalam kehinaan yang sempurna. Ia akhirnya mengerti makna karma yang sesungguhnya. Bahwa hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah penjara atau kemiskinan, melainkan melihat orang yang dulu disakitinya kini hidup bahagia tanpanya, sementara ia harus terus hidup membawa penyesalan itu sampai mati. Cerita Vicky berakhir di trotoar panas itu, sendirian dan terlupakan, sementara cerita Vanira dan Bintang terus bersinar terang di atas sana, tak terjangkau lagi oleh tangan kotornya. 5 tahun telah berlalu sejak wajah Vanira menghiasi layar Videotron kota, atau total 7 tahun sejak malam pengkhianatan itu terjadi. Sore itu, langit Jakarta kembali menangis. Hujan turun dengan deras, membasahi pelataran sebuah gedung pertemuan mewah di kawasan elit. Di sudut teras gedung, dekat area pembuangan sampah, seorang pria tua bertubuh kurus kering sedang berteduh sambil memeluk karung berisi botol plastik bekas. Itu adalah Vicky. Wajahnya kini dipenuhi keriput dalam, giginya sudah banyak yang tanggal, dan rambutnya memutih sepenuhnya. Usianya belum mencapai 50 tahun, namun kerasnya hidup di jalanan membuatnya terlihat seperti kakek renta berusia 70-an. Ia menatap nanar ke arah lobi utama gedung, tempat mobil-mobil mewah bergantian menurunkan tamu-tamu terhormat. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu lobi. Sopir berseragam turun dan membukakan pintu penumpang dengan takzim. Dari dalam mobil, keluarlah seorang wanita yang keanggunannya seolah tidak tersentuh oleh waktu. Vanira. Ia mengenakan gamis sutra berwarna biru laut, wajahnya memancarkan ketenangan yang matang. Di belakangnya, turun seorang gadis remaja yang cantik jelita. Itu adalah Bintang, yang kini sudah berusia 12 tahun. Bintang tumbuh menjadi anak yang santun dan cerdas, mewarisi mata indah ibunya. Mereka berdua berjalan berdampingan di bawah payung besar yang dipegang oleh petugas keamanan, tertawa renyah membicarakan sesuatu yang tampak menyenangkan. Vicky yang melihat pemandangan itu dari sudut gelap, merasa jantungnya diremas kuat. Kakinya secara refleks melangkah maju, ingin mendekat, ingin berteriak memanggil nama putri kecilnya yang dulu sering ia gendong. Bintang. Suaranya tercekat di tenggorokan, lirih dan serak, kalah oleh suara deru hujan. Ia melangkah keluar dari tempat berteduhnya, membiarkan tubuh rentanya basah kuyup, hanya demi melihat wajah darah dagingnya lebih jelas. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang petugas keamanan lain membentaknya kasar, menyuruhnya menyingkir karena dianggap mengganggu pemandangan tamu VIP. Keributan kecil itu membuat Bintang menoleh. Gadis itu menghentikan langkahnya sejenak, dan menatap ke arah Vicky yang sedang diusir. Tatapan mereka bertemu. Vicky menahan napas, berharap ada secercah ingatan di mata anaknya. Ia berharap Bintang akan mengenali ayahnya. Namun, tatapan Bintang hanyalah tatapan asing. Tidak ada kebencian, tidak ada kerinduan, hanya tatapan iba seorang anak yang melihat pengemis tua kehujanan. Bintang kemudian menoleh pada ibunya dan bertanya dengan suara yang cukup jelas terdengar oleh Vicky. "Ibu, kasihan sekali kakek itu.
Boleh Bintang kasih sedikit uang jajan Bintang? Hati Vicky hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu. Anaknya sendiri memanggilnya, kakek, dan mengasihaninya sebagai orang asing. Vanira menoleh sekilas ke arah Vicky. Tatapan Vanira bertemu dengan mata Vicky yang basah. Dalam sepersekian detik itu, Vicky melihat bahwa Vanira mengenalinya. Namun, tidak ada reaksi apapun di wajah wanita itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kejutan. Vanira memandang Vicky sama seperti ia memandang tiang listrik atau tong sampah di sekitarnya, sebagai objek yang tidak memiliki makna dalam hidupnya. Vanira tersenyum lembut pada Bintang, mengusap kepala putrinya, dan berkata, "Boleh, sayang. Bersedekah itu baik. Tapi minta tolong Pak Satpam saja yang berikannya, kita sudah terlambat masuk acara." Vanira kemudian membimbing Bintang masuk ke dalam gedung hangat yang penuh cahaya, memunggungi Vicky tanpa menoleh lagi sedikitpun. Vicky berdiri mematung di tengah hujan deras. Uang pemberian Bintang yang diserahkan titipan lewat Satpam kini berada di tangannya, lembaran uang berwarna merah yang terasa panas membakar kulitnya. Ia menggenggam uang sedekah dari anaknya sendiri, merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia, dilupakan sepenuhnya oleh orang-orang yang paling ia cintai. Di tengah gemuruh hujan sore itu, Vicky akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar sudah mati dalam ingatan mereka, jauh sebelum napasnya sendiri berhenti berhembus.